Kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini, intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi. Cari celah tadi itu, Bang. Ya. Gitu. Cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan. Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan, masuk ada penggantinya kan begitu, Bang. Serangan ke Gibran ini kenapa sampai betul-betul luar biasa ya, meluas, ya kan fokus gitu, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya ingin menggagalkan Gibran. Iya. Kalau Gibran gagal kan satu paket dengan Prabowo. Iya. Prabowo juga gagal dilantik. Iya. Nah kemudian diskualifikasi. Iya. Nah target mereka berhasil kalau Iya, itu. iya. Artinya Anies lah yang menjadi. Bukan Ganjar ya, Bang? Bukan Anies. Kenapa Anies? Nomor 2 kan. Biar nih 03 nih mendengar nih. Iya. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang naik Anies. Iya. Bukan Ganjar. Jadi sebetulnya ya, ini penting digarisbawahi. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, begitu Prabowo ketemu dengan Megawati, Jokowi sudah ditinggalkan. Mohon maaf, ya, Megawati yang justru mengalah kepada Pak Prabowo. Menyesuaikan diri kepada Pak Prabowo. Karena kalau misalnya mau meninggalkan, udah ditinggalkan kapan-kapan dan sudah terjadi pertemuan Megawati dan Prabowo dari kapan-kapan. Jauh lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya jumpa lagi dengan Mr. Q. Siap, Bang Z. Rasanya baru minggu lalu ya. Sering sekali ketemu Mr. Q. Udah kayak rumah sendiri nih. Iya. Kemarin kita kejumpa di Total Politik ya. Iya. Sekarang jumpa di sini lagi. Iya, Bang. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa sering-sering lagi, Bang. Iya. Tapi yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Itu yang penting sehat. Bedanya satu aja, Bang, kita nih, Bang. Abang hobi betul jalan-jalan ke luar negeri. Saya kurang hobi ke luar negeri, Bang. Susah makannya nih, Bang, kalau saya itu, Bang. Oh gitu? Oh. Mesti kita cari tempat-tempatnya. Oh. Tapi Abang kayaknya makan apa aja bisa ya di luar situ ya? Enggak lah. Pilih-pilih juga gitu. Kalau kawan-kawan PKS itu kan seperti Tifatul Sembiring. Kalau ke Eropa saya bilang aku ikut Pak Zulfan aja deh. Gitu. Karena dia udah tahu tempat makannya. Udah hafal. Iya. Tapi Tifatul Sembiring itu terpilih lagi ya, bagus lah ya. Iya. Mantan menteri. Mr. Q. Iya. Ini kan pelantikan tinggal kalau kita hitung-hitung 12 hari lagi ya. Iya. 11 hari lagi. Iya. Pelantikan Presiden Prabowo. 12 hari lagi pada tanggal 20 Oktober 2024. Tetapi kan tetap aja ada usaha-usaha, upaya ya kan, untuk seolah-olah pelantikan ini nggak jadi. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua juga Gibran nggak dilantik. Iya. Itu kan masih ada. Iya, betul. Ya? Bahkan yang Pak Jokowi nggak akan hadir acara pelantikan. Ini semua menurut kita kan aneh-aneh. Iya. Mereka pikir sedangkan pelantikan ketua RW aja, itu RW yang mau digantikan hadir, Iya. ya kan? Masa Presiden Jokowi nggak hadir? Iya. Nah ini
terus kemudian kan habis itu Prabowo kan ada ketemu juga dengan Jokowi kan Tadi malam makan malam. tadi malam. Iya. Makan malam spesial banget. Iya. Jadi apa yang mereka wacanakan di luar itu, ya kan? Ini nampaknya kandas semua. Kita nggak tahu lagi apa yang dia cari nanti. Nah, pandangan Mr. Q gimana nih? Ya, upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan memang sesuatu motivasi yang kelihatan sangat nyata. Nyatanya itu dilakukan karena dua hal. Pertama karena marah pada Pak Jokowi, karena dinamika politik yang terjadi pada 2024. Yang kedua sebetulnya kan cari celah untuk masuk ke Pak Prabowo. Jadi sebetulnya ya tetap mau juga menjadi bagian dari kekuasaan juga. Tuh, jadi semua cara itu semua topik itu dieksplorasi lah. Tetapi sekali lagi kalau kita review ke belakang, tidak kurang-kurang dari jawaban-jawaban yang membantah semua gerakan-gerakan tadi. Tadi malam misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan keakraban yang sangat kental dengan kegiatan makan malam bersama di restoran Pelataran. Bukan cuma sekedar makan malam tapi juga tukar catatan. Pelataran yang di mana ya? Di hutan kota di Senayan. GBK ya, di Senayan. Ya. Jadi di situ tukar dokumen segala macam. Dedi cari kertas gitu ya. Ya kabar-kabarnya Pak Teddy, Mas Teddy atau Bang Teddy, Mayor Teddy. Masih mayor ya? Masih mayor. Lihat kali sudah ya. Udah lihat call. Ya, terkenalnya kan Mayor Teddy. Kayak itu, kayak judul lagu itu. Kopral Jono. Dari tahun 40 sampai sekarang. Saking terkenalnya. Jadi ya itu menurut saya jawaban secara tidak langsung terhadap upaya-upaya provokasi yang terjadi selama ini. Sebelumnya 2 hari sebelumnya di acara Kadin, Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu adanya Pak Prabowo, teman diskusinya Pak Prabowo, pengusaha besar kita itu juga sudah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi tahap 2. Jadi jelas bahwa ini adalah keberlanjutan Pak Jokowi, dan ketika beliau mengatakan ini pemerintahan Pak Jokowi tahap 2, rasanya tidak mungkin ya Pak Jokowi itu dilepaskan dari pemerintahan Pak Prabowo. Saya melihat ya bukan mustahil nanti Dewan Penasihat Presiden ya itu akan diisi oleh Pak Jokowi di dalamnya, karena walau bagaimanapun pengalaman Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia 10 tahun, lalu pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota, itu suatu kualifikasi yang sangat langka ya. Bahkan boleh dibilang pada hari ini manusia satu-satunya yang pernah wali kota, pernah gubernur, pernah presiden. Ya itu ya Pak Jokowi. Jadi kalau ada sosok yang paling paripurna dalam menjalani proses pemerintahan di Indonesia ini ya namanya Joko Widodo. Jadi Pak Jokowi itu perspektifnya lengkap, perspektif pusat iya, perspektif daerah juga iya, perspektif di tengah sebagai provinsi juga iya. Nah itu semua tentu sangat berharga dalam Pak Prabowo menavigasi pemerintahan ke depan. Posisi Pak Jokowi di Dewan Pertimbangan Presiden tidak mungkin posisi basa-basi, tak mungkin menjadi posisi istilahnya ya cuman gula-gula ya sekedar menyenangkan saja, tidak mungkin. Pasti posisi itu akan bersifat substansial. Sekedar formalitas. Iya, nggak mungkin itu, karena pengalaman Pak Jokowi di pemerintahan kita sangat luar biasa dan itu pasti sangat berguna dalam Pak Prabowo menjalankan pemerintahan. Apalagi kita lihat bahwa beliau berdua ini ya ternyata chemistry-nya kan dapat gitu ya. Itu sesuatu yang sangat menarik, 2 orang yang pernah berkompetisi tapi kemudian begitu bergabung ternyata cocok satu dengan yang lain, idenya cocok, secara pribadi juga merasa nyaman gitu ya. Ya mungkin ada ide-ide dan pemikiran atau gaya yang berbeda, tetapi yang fundamental itu kedua-duanya sama. Dan menurut saya itu adalah indikasi bahwa ke depan seorang Prabowo ya nggak bisa dipisahkan dari
Jokowi. Pak Jokowi, demikian pula sebaliknya. Nah, upaya-upaya yang muncul sekarang ini menurut saya itu adalah bagian dari manuver politik. Kan entah dari mana tuh. Mungkin kalau ada yang menelusuri, ya netizen barangkali silakan menelusuri. Ya, berita mengenai Pak Jokowi tidak menghadiri pelantikan Pak Prabowo itu awalnya dari mana itu? Iya. Apa kalau dia media massa, apa nama media massanya? Kalau dia media sosial seperti X, akun siapa? Walaupun saya tadi buka YouTube itu saya udah lihat salah satu provokasinya memang datang dari Alifur Rahman yang notabene semenjak tahun 2023, 2024 memang posisinya 03 dan menyerang 02 terus gitu. Padahal sebelumnya pendukung penuh Pak Jokowi kan? Iya, ya itu tadi. 2024 ini kan memperlihatkan mana pendukung Pak Jokowi asli, mana yang palsu, mana yang abal-abal gitu. Jadi Alifur Rahman tuh menyebut mengenai Pak Jokowi tidak akan menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo. Tapi itu kan juga sudah dijawab oleh Mensesnek Pak Pratikno bahwa Pak Jokowi akan hadir. Jangankan yang keberlanjutan, yang bukan keberlanjutan aja hadir kok. Iya. Tahun 2014 Pak SBY dengan Pak Budiono menghadiri pelantikan Pak Jokowi dengan Pak JK. Lah ini jelas-jelas keberlanjutan kok. Ada Mas Gibran lagi. Ibu Mega hadir nggak dulu waktu pelantikan Pak Jokowi? Pas SBY ya? Rasanya sih enggak kayaknya. Enggak ya? Kayaknya sih enggak. Nanti dicek lah. Tapi kalau kita lihat dinamikanya pada waktu itu rasanya sih enggak. Ya kalau ya kan memang ada konflik. Ya. Hadir wajar. Ya. Kalau ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada konflik. Loh itulah Pak. Itu yang kita sebut sebagai apa tadi Abang bilang di depan? Apa halusinasi, apa provokasi atau apa yang Abang bilang di depan itu mengada-ada itu. Ya kalau Bu Mega berkonflik dengan Pak SBY di Pilpres 2004. Pada saat Pak SBY dilantik, Bu Mega nggak ada. Kan ada logikanya gitu. Iya. Ada penjelasannya. Nah, tahun 2024 Pak SBY, Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dan didukung oleh Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak akan hadir? Di mana logikanya? Gitu. Sekarang sebenarnya gini, ini bisa kita katakan ini sangat bodoh. Kalau yang menang Anies barangkali Pak Jokowi nggak hadir ya. Tapi nggak juga sih, saya yakin ya. Mau yang menang Anies Baswedan, mau yang menang Ganjar, Pak Jokowi juga pasti hadir. Apalagi Prabowo. Dan ada Gibran di situ. Dan ini kan sebenarnya upaya pembohongan. Iya. Pembohongan dan pembodohan. Ya makanya saya minta sama netizen tadi, tolong dicek ya berita atau informasi mengenai ketidakhadiran Pak Jokowi di acara pelantikan tanggal 20 itu sumbernya dari mana? Tolong diruntut. Tolong dalam soal ini netizen kulik-kulik. Karena netizen kan katanya paling ahli kulik-kulik ya. Dari mana itu? Kalau media massa, berita media massa itu media massa mana? Narasumber siapa yang dia sebut? Jangan-jangan berita ini tanpa narasumber. Nah kalau ada berita tanpa narasumber itu berarti berita abal-abal Bang. Karangan karena kan berita itu kan ada elemen yang wajib dipenuhi 5W 1H itu. Tapi kan begini Mr. Q. Kalaupun orang mau berbohong, mau menipu, ya kan? Mau mengelabui. 5W 1H apa Bang? Who, what, where, when, how, kan gitu. Kan itu kan yang namanya jurnalisme. Berita itu kan produk jurnalisme. Jadi kalau tiba-tiba bisa menulis berita, ada judul, ada berita, nggak ada narasumber, ini masih bisa disebut sebagai berita bukan? Bukan. Ini adalah koran kuning atau ini adalah apa istilahnya itu? Hoax, surat kaleng ini. Makanya biasanya kan begini, ada orang-orang pinter mau berbohong, menipu. Itu pakai logika juga supaya tipuan-tipuannya itu mendekati kebenaran kan? Ini kan sama sekali nggak bisa, tidak mendekati kebenaran. Iya kan? Itu kita melihat bahwa kasihan juga ya. Pokoknya tapi gini, memang kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi. Cari celah tadi itu Bang. Tuh, cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya
ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan, Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan, masuk ada penggantinya kan begitu Bang. Iya. Sampai ke sana ini teori teori Konspirasi ya. konspirasi atau perencanaan politiknya itu sampai ke sana. Sekarang dari mana ceritanya bahwa seorang Gibran itu tidak akan dilantik? Hasil pemilunya sudah jelas. Iya. Pendaftarannya dari awal sudah jelas. Partai politik yang mengusung sudah jelas. Iya. Semua keluhan-keluhan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final mengenai sengketa pemilu. Iya. Ya kan? PT UN gagal. Belum. Oh, belum ya? PTUN ini belum. Justru sekarang ini, Bang, yang dianggap menjadi celah baru itu adalah keputusan PT UN. Nah, soal keputusan PT UN yang meminta pencalonan Gibran itu dibatalkan, itu sendiri sebetulnya kalau kita baca gugatannya gitu ya, itu sebetulnya tidak mungkin diterima juga. Pertama, ya Bang ya, tidak punya legal standing. Yang mengajukan PDI Perjuangan sebagai partai. Yang punya legal standing itu kalau Pilpres adalah paslon. Ya, langsung. Kalau legal standingnya aja udah nggak ketemu, nggak usah ngelihat isinya lagi Bang. Nggak usah. Langsung dicoret. Anda ini tidak punya posisi, tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Benar. Harus paslon. Iya, harus paslon. Yang kedua, gugatan itu ya adalah hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana semua sengketa itu final di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada ceritanya MK nanti dikoreksi oleh petun. Nggak mungkin tuh Bang. Nggak mungkin. Kenapa bukan paslonnya Ganjar dengan Mahfud yang ngajukan ya? Nah itu dia. Entah karena kemudian kesalahan strategi hukum ya kan, atau jangan-jangan dua orang yang disebut tadi tidak mau. Tidak mau. Karena mereka sudah mengucapkan selamat. Mungkin Bang, mungkin. Kan di pengadilan ditanya, Anda nuntut sekarang, tapi Anda sudah ucapkan selamat. Iya. Apa maksudnya ini? Iya. Jadi intinya bahwa kemudian ada manuver ya bahwa Gibran tuh tidak bisa dilantik karena dia dibatalkan pencalonan karena keputusan PT UN. Masih ada argumentasi-argumentasi lain yang bisa kita ajukan untuk mengcounter gugatan dari PDI Perjuangan tersebut. Nah, di luar itu juga kemudian katanya Gibran tidak bisa dilantik gara-gara urusan Fufufafa. Apa hubungan? Iya. Ya, katanya kalau Fufufafa itu Gibran berbohong, maka kemudian dia bisa dibatalkan proses pencalonannya. Ini kan semua ruang-ruang yang rasanya tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi itu diungkit-ungkit Bang, gitu loh. Ya, kalaupun misalnya nih ya, misalnya bahwa itu adalah Gibran, kan sekarang apakah yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu merasa keberatan? Ya. Pada hari ini ya, terutama ya, apakah akan memperkarakan secara hukum misalnya? Kalau menurut saya sih justru arahnya ke sana. Didorong-dorong terus supaya yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu, akun Fufufafa itu mempersoalkan secara hukum. Merasa kecewa secara pribadi ya kan, mendidih darahnya gitu, emosional sehingga patah hubungan dengan Gibran. Iya. Jadi nyatanya sampai hari ini Mas Gibran itu tetap berkomunikasi kok dengan Pak Prabowo, kok hubungannya baik. Iya. Mereka sering berdua. Diperhatikan kok, rambutnya agak panjang begitu dikomentarin, kan gitu kan? Itu rambutnya panjang kan begitu kan, potong rambutnya gitu. Bayangkan Bang, menurut saya kalau hal-hal yang kecil begitu diperhatikan kan artinya memang secara psikologi kan nyaman gitu ya. Jadi saya ini membandingkan aja tuh, rambutnya kemarin panjang, ini agak pendek gitu. Rupanya katanya kabarnya itu dikomentarin oleh Pak Prabowo. Iya, dikomen begitu kan artinya diperhatiin. Jangan seperti Ganjar. Kenapa? Waktu pidato Pak Jokowi ngomong rambut putih, langsung dia merasa dia yang rambut yang dimaksud. Iya. Tapi gini, Sergio, saya ini sudah berpikir sejak lama bahwa memang serangan ke Gibran ini kenapa sampai betul-betul luar biasa ya, meluas, ya kan, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya
ingin menggagalkan Gibran. Iya. Kalau Gibran gagal, kan satu paket dengan Prabowo. Iya. Prabowo juga gagal dilantik. Iya. Nah, kemudian diskualifikasi. Iya. Nah, target mereka berhasil kalau Iya, itu. iya. Artinya Anies lah yang menjadi Bukan Ganjar ya, Bang? bukan Anies. Kenapa Anies? Yang nomor 2 kan. Biar nih 03 nih mendengar nih. Iya. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang naik Anies. Iya. Bukan Ganjar. Iya, Bang. Itu kan upayanya. Iya. Tapi kan sangat sulit dan tidak mungkin. Secara hukum, konstitusi, terutama proses-proses politik yang sudah dilalui kan tidak mungkin. Iya. Kan begini juga, sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi, itu terlalu fokus kepada dua orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya, misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, termasuk bahkan pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak akan marah, tidak akan demo. Ya kan, Bang? Ini silent majority loh, 58% loh. Iya. Ketimbang yang merasa benar ini 16% ini sama 25%. Ini lebih besar. Iya. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02, Bang, yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24% Bang, itu gini, Bang, silent majority ini disebut sebagai silent majority itu bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Kalaupun mereka marah dalam hati. Gitu. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya. Nah, saya lanjutin dikit dulu, Bang, ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya politik Indonesia akan stabil. Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak yang demo, turun ke jalan. Nah, sekarang kita lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot? Ya repot lah, Bang. Ya gantinya lewat apa? Lewat banyak yang protes, ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu, Bang, ya. Misalnya 2 nama diserahkan kepada itu kan harus MPR. Iya kan, intinya begini, Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu loh. Dan belum tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran. Lebih baik daripada Gibran. Nah, itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Prabowo emang mau meninggalkan Gibran? Ya, emang Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi? Bang, mohon maaf nih, Bang, pertemuan Prabowo dengan Bu Mega ini sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada permintaan untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Gitu lucu loh. Kan? Hah? Itu lucu sekali permintaannya kan? Ya, kan begini, bukan berarti kalau pertemuan nanti terjadi maka Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Ya, ini saya ulangin ya, ini penting nih. Kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, bukan berarti karena Prabowo sudah meninggalkan Jokowi demi Megawati. Mohon maaf, Megawatinya yang menyelesaikan diri dengan Prabowo. Karena begitu. Dan Jokowi, karena di awal minta Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Akhirnya Meganya yang mengalah. Akhirnya Meganya yang mengalah. Tuh. Dan saya udah pernah bilang juga, pertemuan antara Prabowo dengan Mega itu harusnya dilakukan di tempatnya Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo itu sekarang presiden terpilih. Dia akan dilantik tanggal 20. Presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Pak SBY aja datang kok ke Kertanegara. Kenapa Ibu Mega tidak datang ke Kertanegara?
Ibu Mega presiden, SBY juga presiden. 2 periode. Ibu Mega separuh periode. Separuh periode. Karena menggantikan Gus Dur. Gus Dur, ya. Iya Bang. Jadi sebetulnya ya ini penting digarisbawahi. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan begitu Prabowo ketemu dengan Megawati, Jokowi sudah ditinggalkan. Mohon maaf ya. Megawati yang justru mengalah kepada Pak Prabowo. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri kepada Pak Prabowo. Karena kalau misalnya mau meninggalkan, udah ditinggalkan kapan-kapan dan sudah terjadi pertemuan Megawati dan Prabowo dari kapan-kapan. Jauh lebih cepat. Mohon maaf nih ya terpaksa ngomong belak-belakan kayak begini. Jadi faktor Jokowi itu buat Mega tidak lagi menjadi syarat. Yang menjadi syarat itu siapa yang masuk kabinet. Pada hari kan begini Bang, coba kita hitung ya. Prabowo ketemu dengan Jokowi itu gampang nggak gampang? Sering nggak? Sering Bang. Tadi malam makan malam. Beberapa hari yang lalu di acara apa? Acara HUT TNI. Di acara Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Satu mobil. Acara di mana? Peresmian apa? Bersama-sama. Sementara dengan Ibu Mega udah 2 tahun nggak ketemu. Udah 2 tahun nggak ketemu Bang. Jadi kalau orang bilang, wah Bu Mega dengan Pak Prabowo itu hubungannya baik, nggak ada masalah. Tanya saya, kok 2 tahun nggak ketemu? Kalau nggak ada masalah 2 tahun. Iya nggak 2 tahun nggak ketemu. Sementara Pak Jokowi yang katanya atau disebut-sebut atau diprovokasi itu, terutama oleh bocor halu itu, ini ribut dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ketemu tiap hari. Lu gila apa? Logikanya di mana? Orang Itulah. ketemu kayak kita aja Bang. Kita kan sering ketemu, kenapa? Hubungan kita baik Bang. Ya. Diskusi kita nyambung, ya kan? Ngopinya sama, cerita-cerita masa lalunya sama, cerita-cerita ke depannya juga sama. Kalau itu nggak sama, apa mungkin kita ketemu sering-sering Bang? Nggak mungkin kan Bang? Abang nggak nyaman sama saya nggak nyaman sama Abang. Iya. Emang bisa kita ketemu dengan seseorang yang nggak nyaman sering-sering? Nggak mungkin Bang. Gitu. Nah sekarang Jokowi dengan Prabowo itu sering nggak ketemu? Sering. Nyaman nggak? Nyaman. Prabowo dengan Mega ketemu nggak? Sering nggak? Udah 2 tahun nggak ketemu. Dari mana Anda mengatakan hubungan ini baik? Iya. Ya kalau Pak Prabowo mengatakan dia baik atau orang-orang di sekitar mengatakan baik, ya memang harus seperti itu. Tapi kita kan bukan pejabat Bang, bukan orang partai. Bebas kita mengatakan apa adanya. Ini fakta keras. Hubungan Prabowo dengan Mega tidak baik. Iya benar. Kalau masih ada yang membantah, 2 tahun nggak ketemu. Bahkan ada kabar-kabar dikondisikan, diisukan, seolah-olah Prabowo sudah 5 kali minta ketemu Bu Mega nggak mau. Bagaimana dibilang baik? Iya. Terlepas benar atau tidak ya? Kalaupun ada yang baik di sini, yang baik itu namanya Prabowo. Dan memang Pak Prabowo terlalu baik, memang orangnya baik. Iya. Wacana gabung di pemerintahan masih dipertimbangkan. Iya kan? Padahal Pak Prabowo itu udah nggak perlu lagi keberadaan PDI Perjuangan di kabinet ataupun di parlemen. Kursi DPR, ketua DPR masih diberikan. Padahal punya kesempatan, punya ruang dan diperbolehkan oleh undang-undang untuk ya misalnya kader Partai Gerindra menjadi ketua DPR. Jadi Pak Prabowo tuh baik banget. Jadi kalau ada yang baik dalam soal ini, itu adalah Prabowo. Kalau yang satunya saya nggak setuju. Dalam kacamata politik ya Bang ya. Dalam kacamata politik. Bukan bicara pribadi nih. Kalau pribadi kan mungkin amal jariahnya kan jalan. Iya. Itu soal pribadi. Iya, soal pribadi. Bicara soal negara ini. Soal negara, soal sistem politik dan seterusnya. Itu Bang. Itu penting Bang untuk digarisbawahi. Untuk diingatkan kepada semua pakai logika akal sehat aja. Dari di mana ceritanya Anda mengatakan hubungan ini baik 2 tahun nggak ketemu. Di mana logikanya Anda mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu hubungannya buruk sementara mereka ketemu berdua sering banget. Banget. Iya. Ya jadi itu namanya orang berusaha ya. Usaha berupaya sebelum kan ini saya ingin mengutip satu hadis. Dan pernah juga kita berdua juga mungkin ngomong itu kan, bahwa yang Nabi Muhammad itu menasihati Ali bin Abi Thalib itu. Ya.
wahai Ali, tidak akan mencintaimu orang munafik dan tidak akan membencimu orang beriman. Ya kan? Jadi setinggi dia pernah memuji-muji Jokowi, mungkin mendapat jabatan dari Jokowi karena munafik, tetap aja dia menyerang Jokowi. Iya kan? Karena munafik. Tapi kalau orang yang beriman nggak dapat apa-apa dari Jokowi, tapi tetap aja dia respect dan dia senang sama Pak Jokowi. Nah, jenis manusia kan gitu kalau kita mau lihat. Ada orang yang sudah kita kasih dari A sampai Z, ya kan? Baik pada zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman Habibie, zaman Megawati, sampai seterusnya. Kan sering sekali tuh orang dalam yang menyerang. Tanpa ada alasan karena kekecewaan. Ya kan? Sementara ada kawan-kawan lain yang tidak mendapatkan apa-apa, justru teguh posisinya. Nah, kalau dalam konteks sekarang, Bang, ini ada orang luar mau masuk ke dalam, terlalu fokus kepada dirinya, sehingga sebetulnya melupakan situasi, kondisi, dan konsideran dari tuan rumah. Itu seolah-olah kalau kemudian Gibran ditinggalkan, maka kemudian dia bisa masuk, lalu Pak Prabowo-nya tetap nyaman gitu. Enggak lah. Ya, saya lihat ini hayalan. Ini hayalan. Hayalan. Hayalannya kayak yang saya tangkap begini. Ini kan hayalan ya. Hayalannya begini. Ya mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Prabowo juga, sehingga Pak Prabowo ya gue kebaikan terlalu baik ya selama ini. Sehingga Pak Prabowo lebih waspada lagi terhadap manuver-manuver dari pihak lain ini. Mereka berhayal bahwa kita akan memberikan masukan kepada Prabowo. Hati-hati sama Gibran. Hati-hati sama Jokowi. Dia akan menusuk dari dalam. Oleh karena itu yang mengetahui cara-cara menusuknya itu kami. Saya mau lanjutkan. Dan kami sudah lakukan di masa lalu. Dan kalau begitu pakailah kami untuk menghadapi ini. Akan begitu. Iya. Gimana ya? Pak Prabowo kan sudah dibantu Pak Jokowi, dibantu oleh Mas Gibran. Lalu mereka ini yang nusuk-nusuk Pak Prabowo ini mengatakan kepada Pak Prabowo, pilih kami aja, karena kami lebih baik daripada dua orang itu. Lah, di mana logikanya, Bang? Di mana di mana argumentasinya? Kan kalian ini pendukung yang saingan saya yang bilang 11 dari. Kalau Ganjar itu bukan 11 dari 100, 5 ya kalau nggak salah ya. 5. Nilainya 5 dari 10. Iya. Kalau Anies 11 dari 100. Ya kan yang kencang ini. Ya kan? Ya. Lebih kencang. Karena 11 dari 100 itu 1,1. Iya, makanya. Nah, dulu kok sekarang kamu mau dukung saya padahal kalian mungkin yang memberikan masukan 11 dari 100. Iya, Bang. Iya. Nah, itu dari sisi logika. Memang manusia termasuk juga pemimpin itu kan ada sisi rasio, ada sisi emosinya. Nah, Pak Prabowo ini sisi emosinya tuh orangnya sangat lembut. Artinya sangat pemaaf, sangat baik gitu. Nah, itu yang mau dimasukin, Bang, gitu. Tapi gini, Mr. Gu, kita pesan juga kepada Pak Prabowo dan kawan-kawan ya. Jangan naif dalam berpolitik ini. Nggak boleh naif. Ya kan? Naif itu artinya merasa gini aja, ingat apa dan siapa yang Bapak rasakan. Jadi masalah 2024. Gitu aja. Jadi jangan naif. Semua nggak ada manusia ini. Tidak ada manusia berhasil mengumpulkan semua orang, lawan dan kawan dalam satu ceruk itu, kemudian menjadi aman semua, nggak ada. Nabi aja ditentang kok. Betul. Ya kan? Nah, jadi harus selektif. Jangan sampai ya orang-orang yang Bapak rasakan 2024 itu bikin susah Bapak itu tiba-tiba nanti kalau bersama dengan Bapak jadi orang baik. Dan datang dengan argumentasi bahwa orang-orang yang sudah baik dengan Bapak 2023 2024 sekarang ini nggak baik buat Bapak. Itu maksud saya. Itu logika yang itu divide et impera yang sedang dijalankan pada hari ini. Itulah hayalannya begitu. Iya, Bang. Itu konstruksinya, Bang. Konstruksi ya. Jadi tapi kan kalau kita melihat, ya kan, tipis itu. Apanya? Tipis mereka bisa, tidak mungkin bisa mencapai itu. Iya.
Ya kalau bocor halus namanya bocor ya kan. Bisa saja kalau bocor tapi halus. Iya, iya, iya. Itu Mister. Iya. Ya kita harapkan dalam waktu yang ada ini ya upaya-upaya untuk memecah belah ini ya makin disadari oleh elit politik kita, khususnya Pak Prabowo dan tim, lalu juga oleh publik, sehingga akhirnya ya upaya-upaya memecah belah yang ujungnya menimbulkan instabilitas dalam proses transisi yang sudah sangat baik ini ya kemudian mengganggu proses transisi. Ya. Ya hemat saya beginilah, bahwa ini adalah masa di mana Pak Prabowo itu berfokus kepada isu-isu teknokrasi, menyusun pemerintahan yang baik, menyusun tim yang terbaik, menyusun agenda pemerintahan dan rencana implementasi yang terbaik. Ya. Jangan diganggu dengan isu-isu politik ya, apalagi isu-isu yang notabene sudah selesai gitu, udah bukan wilayahnya lagi ngomong mengenai pergantian calon presiden, wakil presiden, bukan wilayahnya lagi untuk ya hal-hal yang sebetulnya porsinya itu kompetisi pemilu gitu loh Bang. Itu kan kalau ya. orang yang waras. Ini kan yang saya aneh sekali itu ya. Saya udah pernah ngomong juga nih. Aneh sekali. Di satu sisi pengen masuk pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung gugatan di Petun yang menggagalkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Ya, Kalau betul-betul mau masuk menjadi bagian dari pemerintahan ini, menurut saya PDI Perjuangan harus jelas dan tegas mengatakan bahwa gugatan kami tarik dari Petun. Soal Petun itu kemudian bisa ditarik atau tidak itu soal yang lain kan. Tapi yang penting ada sikap politik. Tapi kan kalau sudah ada dari penggugat yang menarik kan berarti kan sudah artinya si PT UN pun tidak akan mempertimbangkan lagi kan. Ini kan nanti teknisnya hukum acaranya kan bagaimana kan Bang. Tetapi ya harus logikanya begitu. Tetapi paling tidak gentleman lah PDI Perjuangan. Gentlewoman lah. PDI Perjuangan. Bahwa kalau mau masuk ke dalam kabinet, ya akui dulu. Cara mengakuinya bagaimana? Gugatannya ditarik. Itu kan sama kalau mau diakui sama kawan-kawan Rocky Gerung, cabut tuntutan Rocky Gerung di Polda kan. Kan gitu. Akhirnya bisa bergabung sama Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ini gitu juga. Apa soal apa? Yang mana? Lo kan waktu itu Rocky itu kan menghujat-hujat Pak Jokowi. Akhirnya Hasto dan kawan-kawan melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim. Oh, lalu? Ya setelah Pak Jokowi ini berseberangan dengan PDIP, dicabutlah tuntutan. Akhirnya PDI mendukung Rocky Gerung menggugat Pak Jokowi gitu. Iya. Tidak menggugat juga sih, menghujat bersama-sama. Iya. Jadi kita tidak heran ya. Mr. Q, kalau kita geser sedikit, bagaimana Mr. Q melihat perspektif kabinet Prabowo Gibran ini ke depan? Kabinet pertama Pak Prabowo kan punya program-program andalan ya yang harus diakomodasi secara kelembagaan, dan itu udah terjadi. Misalnya soal makan bergizi gratis itu dibuatlah badan yang namanya Badan Gizi Nasional, dan yang mengerjakan atau membuat badan itu adalah Pak Jokowi, walaupun itu disiapkan untuk Pak Prabowo. Ya ini adalah contoh dari kerjasama dan proses transisi yang baik ya. Supaya jangan ada time lag lah. Pak Jokowi kan cerita, beliau jadi presiden itu perlu waktu 1,5 tahun untuk konsolidasi. Karena pemerintahan sebelumnya Pak SBY itu kan patahan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini waktu 6 bulan, 8 bulan dari pemilu itu dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengakomodasi program, personalia, dan kelembagaan bagi Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo kan kita dengar punya pendekatan baru bahwa dia mau melakukan penajaman terhadap kementerian-kementerian. Jadi kementerian-kementerian yang agak gado-gado itu dipecah-pecah itu. Mana kangkungnya, mana togenya, kira-kira gitu loh. Jadi dipertajam. Nah, ini kan dikritik bahwa akan menimbulkan biaya tambahan dengan banyaknya kementerian. Tapi itu kan harus dilihat juga. Apakah dengan dia lebih tajam maka dia akan lebih efektif. Artinya lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan, capaian yang juga lebih bagus. Kalau itu terjadi kan maka ini kan
wajar gitu ya. Ya. Ada biaya tapi di sisi yang lain benefitnya juga lebih maksimal. Jadi hemat saya Pak Prabowo kalau betul nanti memecah beberapa kementerian, kabarnya misalnya Kementerian Pendidikan Nasional itu mau dipecah 3. Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, Riset pendidikan tinggi dan riset, lalu kemudian kebudayaan. budaya. Ya, itu nanti kita lihat efektif atau tidak. Walaupun saya pribadi mengatakan gini, memang Kementerian Diknas ini sekarang raksasa sekali, Bang. Iya. Raksasa secara tugas, raksasa secara postur Kelembagaan, keuangan, ya. Dari personalia, dari tugas, dari pekerjaan memang luar biasa besar. Sehingga kalau dipecah jadi 3 itu rasanya wajar gitu ya, sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimengerti. Nah, mudah-mudahan penajaman ini membuat capaian-capaiannya juga menjadi lebih tinggi dan meningkat. Soal nama-nama kita belum bisa komentar. Iya. Pokoknya hati-hati aja kita komentar mengenai nama sebelum diumumkan karena bisa salah. Ya, jangankan 2 minggu seperti sekarang ini, ya kan? 2 jam atau 1 jam pun juga nama-nama itu bisa berubah. Jangankan menteri, Ah, cawapres saja dulu Mahfud udah pakai Berubah. baju putih berubah kan? 15 menit. 15 menit. Iya. Nah, itu kan sebenarnya contoh juga bagaimana di masa lalu sebetulnya wakil presiden itu keputusannya itu last minute gitu. Kok sekarang tiba-tiba dikatakan sudah dirancang dari jauh segala macam. Ya kan enggak juga loh gitu loh, Bang, Iya. gitu loh. Kok ini pasti Pak Jokowi enggak membuka ruang bagi kemungkinan yang lain bahwa yang menghendaki wakil Mas Gibran adalah Pak Prabowo, bahwa ini adalah kesepakatan partai politik misalnya. Itu jadi contoh juga. Kita agak belok sedikit lah berkaitan dengan dengan insinuasi sekaligus teori-teori konspirasi yang berjalan sekarang ini. Intinya buat saya adalah kita berikan ruang bagi presiden terpilih untuk bereksperimen dengan pikirannya, dengan gagasannya, dengan strateginya. Berhasil atau tidak ya nanti kita lihat. Setelah beberapa waktu dan sekarang kan belum bisa dinilai, belum kerja lagi, betul, ya kan udah dibilang gagal, sama kayak katanya jembatan Selat Sunda, Jokowi gagal, jembatan Selat Sunda mangkrak, padahal feasibility study-nya aja belum ditandangi, belum dibaca, belum dibahas, dan jangan lupa bahwa itu gagasan pada eranya Pak SBY, kan itu Hatta Rajasa kan, bukan gagasannya Pak Jokowi. Masa gagasannya Pak SBY, Pak Jokowi yang disalahkan? Ya namanya orang udah kalah panik. Ya kan. Termasuk juga kan ada gugatan Rizik Syihab sekarang ini 5.000 triliun ya. 2,5. Tapi 2.500 triliun. Di media 5.000. 5.000 seingat saya sih 2.500 sekian lah. Ya itu kan luar biasa. Ya itu kan visi dan misi. Itu adalah istilahnya janji politik, bukan perjanjian perdata gitu, yang mengikat antara 2 orang. Kalau betul-betul ini diberlakukan hukuman kepada Pak Jokowi, nggak ada lagi yang mau jadi presiden, nggak ada lagi yang mau jadi bupati, nggak ada lagi yang mau jadi wali kota, jadi gubernur. Kalau ketua ormas dihukum berapa kali tetap aja mau lagi. Iya. Jadi kalau tuntutan itu berlaku, maka semua presiden RI ini ya harus kena juga. Kenapa? Karena semuanya pernah menjadi presiden, pernah ada janji politik dan tidak mungkin 100% terpenuhi. Iya. Ada faktor eksternal, ada dinamika politik. Ya Pak Jokowi dituntut, mana pernah ngomong, saya belum cek juga sih pernah ngomong apa enggak. Katanya sudah ada pesanan SMK 6.000 gitu. Loh ya kalau yang memesan membatalkan gimana? Maksudnya mau kita tetap produksi. Kalau nggak ada yang beli atau orang batal membeli. Nah kalau orang ada pesanan kan emang udah pasti beli kan? Nggak juga Bang. Namanya juga orang istilahnya letter of intent kan gitu kan. Gitu. Ngelamar anak orang aja belum tentu nikah kok. Iya. Lo kan seperti kita minta pisang goreng kan? Pisangnya belum dikupas, ya kan? Tapi sudah ada pesanan. Loh masa pesanannya ditarik, pisangnya tetap dikupas? Busuk dong. Pasti busuk dong, rusak dong. Iya, inilah orang-orang yang nggak ngerti bagaimana dunia ini bekerja. Ya berangkat itu alam pikirannya itu cuman ideologi, cuman imajinasi. Kalau saya nggak setuju dibilang ideologi, karena nggak punya ideologi mereka. Hayal aja. Hayal aja ya Bang. Iya. Jadi kalau orang berhayal, ini kan susah.
Kan banyak orang berhayal tuh di kloset kadang-kadang. Ya kan? Ya, ya. Apalagi perokok. Ya. Di kloset tuh paling banyak hayalan yang keluar itu. Betul nggak? Itu. Iya, oke lah Mr. Q. Baik. Kita sudah Baik, Bang. 5 menit ya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk memperkuat bukan hanya Pak Jokowi dan Prabowo, tapi kesatuan bangsa kita ini harus. Betul. Jangan kita dengar ini kelompok-kelompok yang selalu bikin isu fitnah nggak jelas ini, ya kan, merusak aja. Padahal tujuannya egosentris juga. Iya, dan agenda kepentingan mereka, Bang, itu harus dibuka itu, Bang. Iya. Itu agenda mereka. Mereka nyerang-nyerang begini, menjelek-jelekkan Pak Jokowi, Mas Gibran. Sebetulnya motifnya apa? Supaya mereka yang masuk. Iya. Karena mereka udah kalah di pertarungan Pilpres. Ya kita lihat aja. Iya. Kalau Prabowo ini Cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu dia. menggunting dalam selimut. Iya, cari kesempatan dalam kesempitan. Mereka ini menciptakan kesempitan supaya ada kesempatan. Itulah. Barang longgar dibikin sempit sama mereka. Iya. Nah, karena kalau barang longgar, mereka nggak punya ruang. Gitu. Iya. Mereka baru bisa kalau ada kesempitan. Padahal itu urusannya jamu cap jago kan? Hah? Jamu jago kan? Kok jamu jago? Lah iya kan, ada kan? Oh. Kan jamu jago kan ada yang untuk yang bikin singset itu. Oh, iya. Betul nggak? Ah, itu. Iya. Kayak iklan jadul banget sih, Bang. Iya, kok kita iklan begini ya? Hah? Sponsor. Tapi memang betul sih. Ya kan? Oke, Mr. Oke, Bang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Salam sehat. atas segala macam informasi analisisnya Thank you. yang cukup tajam, yang menggoyahkan upaya-upaya yang mengganggu ini. Ya. Terima kasih, Mr. Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.